Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mata Batin. Di cerita kali ini saya akan membawakan cerita dari tulisan Cacing Urmi. Untuk cerita yang saya bawakan yaitu Pacarku Kuntilanak. Dan sebelum kita lanjut ke cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, silakan saja langsung kunjungi linknya atau langsung cari di Twitter Cacing Urmi. Buat yang tidak sabar menunggu ceritanya, langsung saja ke ceritanya. Asnawi adalah seorang mahasiswa teknik sipil di Institut Teknologi Bandung Selatan yang sedang dikejar deadline tugas praktek kuliah tentang teknik irigasi. Bersama temannya Eka dan Febri, Asnawi mengajak pergi menuju sebuah lokasi jaringan irigasi Cimanuk yang berada di Garut. Pada hari Minggu, mereka berangkat ke lokasi itu dengan menaiki sepeda motor. Lokasi irigasi itu letaknya tak jauh dari perkotaan, sekitar 10 km. Akan tetapi jalan menuju ke sana sangatlah sepi dan harus menerobos perkebunan yang luas dan terkenal angker. Kondisi jalan yang berkontur berkelok-kelok serta dinaungi pohon-pohon rindang semakin membuat kawasan ini sangat angker. Jarang sekali ditemui orang-orang yang melintas di sana. Asnawi menaiki motor sendirian sedangkan Eka dan Febri saling berboncengan. Mereka tiba di sebuah titik di mana terdapat gapura berlogo Kementerian PUPR dan bertuliskan Daerah Irigasi Cimanuk. Mereka pun memarkirkan motor di dekat gapura, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Jarak menuju ke sana cukup jauh. Setelah 15 menit menyusuri jalan setapak, akhirnya mereka tiba di lokasi. Di sana terdapat sebuah bangunan air berupa bendung, pintu air dan saluran pembagi. Bangunan itu terlihat sangat tua karena dibangun pada masa kolonial Belanda. "Jir, serius nih lokasinya di sini?" tanya Febri sambil menurunkan ranselnya. "Serius, Bo. Lokasi ini direkomendasikan sama Pak Wahyu," jawab Asnawi. "Seram pisan wi. Bangunan Belanda terus di tengah perkebunan, gak ada rumah satupun yang kita temui tadi," sambung Febri. "Pokoknya kita harus cepat kerjanya biar kelar sebelum maghrib. Gue nggak mau sampai kemalaman di sini," sahut Eka sambil mengeluarkan peralatan. "Si Eka benar nih, kita harus cepat-cepat," tambah Febri. Akhirnya mereka dengan cepat melakukan pengukuran bangunan air itu, lalu mencatat. Mereka mengerjakan tugas itu dengan tergesa-gesa karena takut laut senja. Mereka yakin kalau lokasi itu dihuni para makhluk gaib. Lembayung mulai nampak di langit barat, menghiasi pegunungan tinggi yang mengitari kota itu. Eka dan Febri dengan cepat menghentikan aktivitas. Berbeda dengan Asnawi, dia malah fokus menyelesaikan tugas dan tak terpengaruh oleh Eka dan Febri. Bahkan ia tak memperdulikan lembayung yang berkembang di langit. "Wih, cepatan lu bergegas, kita pulang sekarang," ajak Eka dengan tergesa-gesa. "Gue belum beres kah? Tanggung ini," tolak Asnawi sambil tetap menulis. "Setan-setan di sini bakalan keluar lo kalau udah gelap. Cepetan kita pergi, wih." Febri ikutan mengajak Asnawi. "Kalian pergi aja duluan, gue masih konsen beresin tugas ini," Asnawi bersikukuh. "Anjir, nanti elo didatangin Kunti kalau di sini terus, wih." Eka berusaha memperingati Asnawi. "Gue lebih takut tugas ini gak kelar kah daripada harus ketemu Kunti. Gue gak mau ngulang mata kuliah ini lagi. Gue udah enak, anjir," bentak Asnawi kesal. Akhirnya Eka dan Febri pergi meninggalkan Asnawi sendirian di lokasi bangunan irigasi itu. Mereka berjalan dengan cepat agar sampai ke tempat motor mereka disimpan. Asnawi seakan-akan tak terpengaruh dengan peringatan mereka. Dia terus mengerjakan tugasnya dengan teliti. Malam akhirnya tiba. Kegelapan menyelimuti semua area itu. Asnawi menyalakan lampu senter dari handphone untuk meneranginya dalam mengerjakan tugas. Suasananya sunyi pun langsung menemani Asnawi yang terlarut dalam tugasnya. Suara aliran air dari saluran irigasi mendadak pelan.
Semakin lama, suasana sunyi itu makin kentara dan Asnawi merasakan sesuatu yang aneh di lokasi itu. Sayup-sayup dia mendengar suara tawa perempuan yang terdengar dari balik bangunan bendung. Seketika ia pun langsung memusatkan perhatian ke sana. Ia menyoroti bangunan itu dengan senternya, namun tak ada penampakan apapun. Angin malam pun mendadak berhembus kencang menerpa dirinya. Pohon-pohon bambu bergerak kencang, saling bergesekan dan seolah-olah saling berbisik. Suara cekikikan perempuan kembali terdengar dan makin jelas. Asnawi kembali terkejut. Ia menyoroti bangunan itu lagi, tapi tak ada apa-apa. Jantungnya mulai berdebar kencang dan adrenalin pun terpacu. Asnawi merasa tak nyaman lagi untuk berada di sana. Semilih angin berhembus menerpa wajah pemuda itu. Aroma amis darah tercium secara kentara, pertanda kuat keberadaan makhluk halus ada di sana. Tanpa berpikir panjang lagi, Asnawi segera membereskan peralatan kerja dan buku ke dalam tas ranselnya. Kemudian dia segera pergi. Dengan cepat Asnawi berjalan menyusuri jalan setapak menuju jalan raya. Ia hanya diterangi oleh cahaya dari senter handphone miliknya. Tak ada sedikit pun cahaya lain yang meneranginya. Langit pun sangat gelap tertutup awan mendung. Begitu tiba ia pun langsung pergi dari sana. Asnawi menggeber skuter metik butut miliknya menerobos kegelapan malam di jalan raya itu. Tak ada satupun orang yang ia temui selama melaju di jalan. Jalan raya terasa sangat panjang dan seakan-akan Asnawi tak pernah keluar dari area itu. Jalan suasana menyeramkan kian bertambah dengan kegelapan pekat dan hembusan angin malam yang kencang. Pepohonan yang berbaris di tepi jalan seakan-akan menari-nari horor dengan melambaikan cabang-cabangnya kepada Asnawi akibat diterpa angin. Asnawi melihat sebuah tanjakan cukup terjal di depan mata. Ia pun semakin menggeber skuter metik butut miliknya biar bisa melintasi tanjakan itu dengan cepat. Sehabis tanjakan, ia dengan samar melihat seorang berjalan di tepi jalan di tengah kegelapan. Orang itu tampak memakai baju putih dan berambut panjang hitam. Bulu kuduk Asnawi mendadak berdiri dan adrenalin makin terpacu. Ia yakin kalau sosok itu adalah kuntilanak. Makin lama motor pun semakin mendekati sosok itu. Asnawi ingin segera melewatinya dengan selamat. Asnawi berhasil melewati sosok itu dengan cepat dan tanpa melihatnya. Ia fokus melihat ke depan. Akan tetapi ia mendadak penasaran dengan sosok itu. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan sosok itu adalah kuntilanak. Tiba-tiba muncullah seekor anjing melintasi jalan. Asnawi terkejut dengan kehadiran anjing tak beradab itu. Ia segera banting motor untuk menghindarinya. Alhasil ia terjatuh keras atas lapisan aspal. Tubuhnya berguling-guling sampai akhirnya terhenti setelah membentur sebuah batu besar yang terhonggok di tepi jalan. Ia seakan tak percaya dirinya mengalami kecelakaan di saat situasi yang sangat menyeramkan. Asnawi tak bisa bergerak. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan banyak darah mengalir keluar dari kaki dan kepalanya. Ia memandang ke arah di mana sosok itu berada. Tak disangka, perempuan yang disinyalir kuntilanak itu bergegas menghampiri dirinya yang tengah sekarat. Pandangannya sangat buram, sehingga ia tak bisa melihat dengan jelas sosok itu. Apakah dia kuntilanak atau manusia? Pertanyaan itu muncul dalam benak Asnawi di tengah keadaannya yang mengenaskan. Sosok perempuan itu pun akhirnya tiba. Dia berjongkok di sebelah Asnawi yang berbaring tak berdaya. Asnawi masih samar melihat wajah perempuan itu. "Mas, nggak apa-apa?" Tiba-tiba sosok itu bertanya kepada Asnawi sambil menyentuh keningnya yang penuh darah. Tangannya sangat dingin, sedingin es. Asnawi tak sanggup menjawabnya. Pandangan matanya semakin kabur dan akhirnya gelap seketika. "Mungkin ini adalah kematianku," gumam Asnawi sebelum akhirnya tak sadarkan diri dan dunia menjadi gelap. Asnawi kembali sadar setelah beberapa saat menghilang dalam gelap. Ia membuka matanya dengan perlahan. Asnawi terkejut dengan keadaan dirinya yang sedang duduk bersandar ke sebuah pohon besar. Ia melihat kakinya telah dibebat oleh perban dan luka robek di kepalanya pun telah dijahit.
Darahnya yang bercucuran sebelumnya telah berhenti. Ia bertanya-tanya, kenapa bisa berada di tempat itu? Sebelumnya Asnawi berbaring lemah di atas jalan setelah mengalami kecelakaan. Apa jangan-jangan perempuan misterius itu yang menolongnya? Pikir Asnawi. Ia menengok ke semua arah untuk mencari sosok yang telah menyelamatkannya. Langit kini telah terang oleh cahaya bulan yang muncul dari balik awan mendung, sehingga Asnawi bisa melihat dengan jelas. Tiba-tiba dari balik pohon muncullah sosok perempuan itu. Asnawi terkejut dengan kehadirannya. Penglihatannya masih kabur sehingga ia masih tak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas. Jantungnya semakin berdetak kencang ketika perempuan itu mendekatinya. Syukurlah mas, sudah sadar. Tadi kamu hampir mati loh. Untung aja aku segera selamatin kamu, ungkap perempuan misterius itu. Kamu siapa? Tanya Asnawi yang berusaha memfokuskan matanya untuk melihat sosok itu. Perempuan itu makin mendekat dan akhirnya menuju wajah aslinya. Sebuah wajah pucat yang dipenuhi bekas luka yang berdarah. Kedua matanya tampak menyorot tajam dengan iris mata berwarna kuning menyala. Ia menyeringai kepada Asnawi dengan gigi taringnya yang tajam. "Tan!" Seketika Asnawi berteriak kencang ketika mengetahui kalau sosok perempuan yang berada di hadapannya itu beneran kuntilanak. Ia berusaha berdiri, lalu berlari menjauhi kunti itu. Kakinya yang sakit tak menghambat laju larinya. "Mas mau pergi kemana?" tanya kunti itu sambil tertawa. Asnawi tak mengubrisnya, ia terus lari secepat mungkin agar menjauhi sosok itu. Walaupun kakinya terpincang-pincang dan kembali berdarah, pemuda itu terus memaksakan lari. Kuntilanak itu mengejarnya dengan terbang melayang. Suara tawa cekikikan yang mengerikan terdengar sangat kencang dan membuat nyali Asnawi semakin ciut. Akhirnya Asnawi terjatuh karena tersandung akar pohon. Dia meringis kesakitan sambil memegangi pergelangan kaki kanannya. Kuntilanak itu muncul tepat di depan Asnawi. Sontak pemuda itu semakin panik. Ia berusaha mengusirnya dengan segala cara. Ia melempar benda apapun yang ada di sekitarnya seperti batu dan ranting pohon. Sebuah batu berhasil menerpa kepala sang kunti hingga membuat bola matanya lepas. Bola matanya keluar dari dalam rongga menggantung di pipi. Kuntilanak itu tampak kesal sama Asnawi. "Mas kok tega sih?" Asnawi semakin panik. Ia melempar makin banyak batu ke arah kuntilanak itu. "Pergi sana setan, pergi anjing!" teriak Asnawi. Kuntilanak itu pun lenyap setelah dihujani batu oleh Asnawi. Akhirnya mimpi buruk itu selesai. Asnawi kembali bangkit. Ia terus berjalan mencari jalan raya. Kakinya makin terasa sakit dan sangat berat untuk melangkah. Asnawi tak menghiraukan hal itu. Dia ingin segera menemukan motornya lalu pergi dari tempat mengerikan itu. Tak lama kemudian ia menemukan jalan raya dan motor skuternya. Bagaikan bangun dari mimpi buruk, Asnawi sangat senang melihat motor miliknya masih berada di jalan. Ia terpincang-pincang berjalan mendekati motor itu. Ketika mau mengangkat motor, tiba-tiba kuntilanak itu muncul kembali tepat di hadapannya dengan mata yang masih menggantung. "Hai mas, mau pergi kemana?" tanya kuntilanak sambil menyeringai. Asnawi pun shock dan akhirnya pingsan. Tubuhnya kembali jatuh dengan keras ke atas lapisan aspal. "Duh, orang ini kenapa sih? Cuman disapa doang malah pingsan. Aku mesti angkat dia lagi deh," keluh kuntilanak. Kuntilanak itu mengangkat tubuh Asnawi yang terkulai lemas tak sadarkan diri. Ia menempatkan kembali Asnawi di tempat semula. Luka-luka Asnawi kembali terbuka sehingga darah segar terus mengalir deras. Sang kuntilanak menjahit kembali luka-luka itu. Ia menjahit luka itu dengan jarum dan benang yang ia temukan di kotak P3K yang berada dalam motor skutik Asnawi. Kuntilanak kemudian membebat luka Asnawi dengan kain yang ia sobek dari lengan baju putih miliknya. "Harusnya aku tuh ngambil jiwamu dan menyerahkannya sama si bos, tapi kamu terlalu ganteng untuk mati mas." Aku jadi berubah pikiran. Sang kunti berbicara sendiri sambil mengelus kepala Asnawi. Tak lama berselang, Asnawi kembali siuman. Ia terkejut dan berteriak ketika melihat sosok kuntilanak menyeramkan berada di depannya. Asnawi pun kembali pingsan.
ia mengulangi hal itu sampai 3 kali sehingga membuat kuntilanak kesal. Ketika Asnawi siuman untuk keempat kalinya, sang kuntilanak langsung membekap mulutnya sebelum berteriak kembali. "Shh, kamu jangan berteriak dan pingsan lagi. Kalau enggak, aku akan mencopot kepalamu." Asnawi pun mengangguk dengan wajah penuh ketakutan luar biasa. Asnawi sangat takut ketika mulutnya dibekap oleh Kunti dan diancam copot kepala. Ia pun mengompol di celana saking takutnya. Tubuhnya gemetar dan jantungnya semakin berirama kencang. Ia cuma bisa mengangguk agar Kunti itu melepas tangannya yang sedingin es dari mulutnya. "Ampun Bu Kunti, ampuni hamba, jangan bunuh saya," rengek Asnawi. "Jangan panggil aku Bu Kunti," bentak Kunti. Maafkan hamba Nyonya Kunti, hamba tidak tahu." "Aduh, kamu malah lebih parah manggil aku Nyonya. Aku cekik kamu." Kunti itu mencengkeram leher Asnawi. Ampun Kunti, jangan bunuh aku." Asnawi semakin merengek. "Namaku Hayati, kamu panggil aku Hayati," balas Kunti. Asnawi mengangguk-angguk dan memelas kepala Hayati untuk melepaskan cekikannya. Hayati pun akhirnya melepas leher Asnawi seketika pemuda itu terjatuh. Asnawi segera bangun kembali sambil memegangi lehernya. Hayati terus menatapinya dengan sorot mata kuning yang bersinar. Asnawi merasa ngilu ketika melihat satu bola mata Hayati yang masih menggantung. "Namamu siapa?" tanya Hayati. "Asnawi, Mas Nawi." Hayati kembali senyum dengan seringai menyeramkan kedua gigi taringnya tampak seperti pisau belati yang siap menikam kapan saja. Asnawi dengan berat hati mencoba tersenyum untuk membalas senyuman horor Kunti itu. "Mas Nawi, ikut aku yuk," ajak Hayati yang berusaha bersikap ramah. "Kemana?" Asnawi semakin ketakutan. "Ada deh, ke tempat indah." Hayati langsung memegang tangan Asnawi, lalu menariknya sehingga memaksa Asnawi untuk mengikuti langkahnya ke dalam perkebunan. Asnawi kembali merasa ngilu dan jijik ketika melihat punggung Hayati yang berlubang. Tampak daging yang berbelatung serta tulang putih dari dalam lubang itu. Ditambah darah segar yang menetes dan bau busuk menyengat, membuat Asnawi kian ingin muntah. Tak lama mereka tiba di sebuah tepian jurang. Hayati melepaskan tangan Asnawi. Dia tampak terlihat bahagia saat itu. Ia menari-nari sambil melayang di udara. Akan tetapi hal itu sama sekali tak membuat Asnawi tenang. Ia malah semakin takut. Hayati tiba-tiba muncul di sebelah Asnawi yang duduk di atas tanah. Hal itu membuatnya kaget dan kembali mengompol di celana. "Lihat Mas Nawi, langitnya indah." Hayati menunjuk ke langit yang terang benderang dan bertabuh bintang. "Iya Hayati." Hayati kembali menatap wajah Asnawi dengan sorot matanya yang bersinar. Asnawi pun merasa terganggu dengan bola mata yang menggantung itu. "Hayati, maaf, mata kamu copot." "Oh alah, iya mas, duh kok aku bisa nggak sadar." Hayati pun memasukkan kembali bola matanya ke dalam. "Gimana mas mataku?" tanya Hayati sambil kembali memandang Asnawi. Kini mata Hayati jauh lebih baik, kedua matanya sudah normal dan bersinar. Asnawi terbelalak melihat wajah Hayati dari jarak dekat. Kalau diperhatikan dengan seksama, Hayati memiliki mata yang indah. Asnawi sedikit bergetar hatinya melihat wajah Hayati yang ternyata cantik. Akan tetapi warna kulit pucat dan banyak bekas luka gores yang ada di permukaan wajahnya masih tetap memunculkan kesan menyeramkan, cantik tapi seram. Hayati kembali menatap langit cukup lama. Asnawi mulai penasaran sama sosok hantu itu. Ia menjadi terlarut dalam keadaan yang serba canggung ini. Asnawi seakan ingin terus memperhatikan wajahnya yang cantik itu. Hayati tiba-tiba melihat ke arah Asnawi. "Kenapa kamu liatin aku terus mas?" tanya Hayati. "Oh enggak, aku lagi lihat langit." Asnawi ngeles. "Langit tuh di atas mas, bukan di wajahku." "Oh iya, maaf Hayati." Asnawi segera menongak untuk melihat langit. Rasa takut pun sedikit berkurang.
Langit malam itu memang indah, cahaya bulan purnama begitu menguasai keadaan. Bintang-bintang kecil berkelip riang, seolah mereka saling sapa. Entah kenapa Asnawi menjadi sangat penasaran sama kuntilanak ini. Kenapa dirinya bisa berada di sampingnya saat ini? "Kenapa kamu menolongku, Hayati?" tanya Asnawi secara spontan. "Aku gak mau kamu mati, Mas," jawab Hayati sambil tetap memandang langit. "Makasih, Hayati, tapi kenapa kamu menampakkan diri di jalan tadi? Kalau nggak mau aku mati. Gara-gara itu aku jadi kecelakaan. Awalnya aku mau bunuh kamu, Mas. Aku mau ngambil jiwamu karena berkeliaran di wilayah ini. Aku sengaja bikin kamu kecelakaan, Mas." "Anjir, tapi pas aku lihat kamu terkapar, hatiku jadi iba dan aku berubah pikiran." Asnawi semakin penasaran dengan obrolan ini. Tak disangka dirinya akan ngobrol seperti ini sama makhluk gaib yang paling ditakuti di negeri ini. "Kamu tuh ganteng, Mas. Jarang-jarang aku lihat cowok kayak kamu. Wajah kamu itu mengingatkanku sama orang yang kucintai dulu semasa hidup." Hayati kembali menoleh ke arah Asnawi sehingga membuat jantung pemuda itu kembali berdetak kencang. "Jadi aku mirip mantan pacarmu dulu gitu?" "Iya, Mas Nawi, tapi dia bukan pacarku, melainkan sahabatku." Asnawi kembali merasa canggung dengan obrolan ini. Otaknya mendadak bingung harus bertanya apa. Bahkan logikanya masih bentrok dengan batinnya karena ngobrol dengan kuntilanak ini. "Kamu kenapa bisa jadi kuntilanak?" Tiba-tiba pertanyaan itu spontan terlontar dari mulut Asnawi. "Aku mati dibunuh, dikhianati, dan disakiti oleh orang yang aku cintai." Sontak Asnawi terkejut dengan jawaban Hayati. Itu artinya Hayati sangat dendam dengan orang yang itu. Malangnya, alasan Asnawi diselamatkan oleh Hayati adalah ia memiliki kemiripan dengan orang itu. "Mati aku," gumam Asnawi. "Hihihihi, kamu sadar juga, Mas," sahut Hayati. "Kamu sengaja nyelamatin aku untuk balas dendam sama orang yang udah bunuh kamu dulu," tuduh Asnawi. Awalnya sih, tapi aku berubah pikiran. Soalnya bukan kamu yang bunuh aku dulu." "Tetap aja aku takut, Hayati." "Kamu gak usah takut, Mas. Aku cuma ingin ngobrol sama kamu." Asnawi berusaha atur napas agar bisa bicara lancar dengan Hayati. Sepertinya kuntilanak ini punya maksud tertentu dengan menyekap Asnawi. "Udah puluhan tahun jadi setan, aku selalu sendiri, kesepian, dan dirundung kesedihan tiada akhir. Hatiku selalu diisi sama dendam dan amarah. Mungkin dengan ngobrol kayak gini akan sedikit mengobati penderitaanku, Mas. Jadi kumohon, kamu mau jadi teman ngobrolku?" Hayati memelas. Asnawi tidak punya pilihan lain lagi selain menuruti keinginan Hayati. Ia pun akhirnya mengamini keinginan kuntilanak itu. Mungkin setan ini akan hilang dengan sendirinya ketika matahari pagi terbit. Setan kan takut dengan sinar matahari, pikir Asnawi dalam benaknya. Akhirnya mereka pun ngobrol sambil menikmati suasana malam yang horor. Hayati bercerita banyak tentang dirinya baik semasa hidup sampai setelah dia mati. Kuntilanak itu dulunya adalah seorang dokter, sehingga dia bisa mengobati Asnawi yang terluka parah. Asnawi berusaha menghilangkan rasa takut dan jijiknya berhadapan Hayati selama malam itu. Dia malah terlarut dalam obrolan sang Kunti karena dipenuhi oleh cerita sedih. Lama-lama Asnawi pun menjadi iba sama Hayati. Dia menanyakan keberadaan mayat Hayati berada. Ia ingin menemukan mayat Hayati, lalu menguburkannya dengan layak agar Hayati bisa pergi ke alam baka dan dengan tenang. Asnawi berjanji akan melakukan itu kepada Hayati. Hayati terharu dengan janji Asnawi. Ia pun menangis dan secara tiba-tiba memeluk pemuda itu. Tubuh Hayati sangat dingin. Asnawi pun menggigil ketika dipeluk Kunti itu. Dengan cepat Asnawi melepaskan pelukan Hayati. "Tapi aku juga kamu janji kepadaku, Hayati." "Janji apa, Mas?" Tanpa disadari Asnawi, Hayati telah mengikutinya pergi dari wilayah angker itu. Hayati ikut menaiki motor yang dijalankan oleh Asnawi. Awalnya Hayati tak terlihat oleh siapapun, akan tetapi ia menjadi nampak ketika waktu semakin siang sehingga menarik perhatian orang-orang.
Asnawi lari tunggang-langgang sambil terpincang setelah mengetahui ada Hayati di belakangnya. Ia berlari ke arah warung-warung terbengkalai yang berjajar di tepi jalan. Ketika Asnawi melewati sebuah warung, tiba-tiba muncul sebuah tangan mencengkeram punggungnya. Tangan itu menarik tubuh Asnawi memasuki bangunan warung sampai menjebol pintu. Asnawi pun kemudian terlempar hingga mendarat di atas sebuah dipan. Ia meringis kesakitan ketika tubuhnya membentur berbagai benda keras. "Mas Nawi, kok kabur sih lihat aku?" sahut Hayati. Asnawi panik melihat keberadaan Hayati di depannya. Ia secara spontan membaca ayat kursi untuk mengusir Hayati. Akan tetapi hal itu tak berpengaruh apa-apa terhadap kuntilanak itu. Hayati menatap Asnawi dengan ekspresi malas. "Kamu ngapain baca ayat kursi, Mas? Mau ngusir aku?" tanya Hayati dengan tatapan intimidasi. Kenapa kamu gak kepanasan pas aku bacain ayat kursi?" tanya Asnawi panik. "Ya enggak dong Mas, itu cuman ada di film kali ngusir setan baca ayat kursi. Aku juga hafal ayat ini." Hayati membaca ayat kursi dengan suara lantang di hadapan Asnawi. Pemuda itu pun semakin terkejut. "Aku ini pintar ngaji loh pas zaman hidup dulu. Maafin aku Hayati." Asnawi akhirnya menangis karena putus asa harus berhadapan dengan setan yang sangat kuat. Hayati merangkul tubuh Asnawi yang terpuruk dalam kesedihan dan keputusasaan. Ia mengelus kepala sampai punggung pemuda itu. "Udah Mas, kamu jangan sedih. Aku gak mau jahatin kamu kok," bisik Hayati. "Maaf Hayati, maafin aku. Udah Mas." Asnawi pun menghentikan tangisnya dan perlahan mulai tenang. Dia pun segera menggeser posisi duduknya menjauhi Hayati. "Kamu kok ngikutin aku Hayati? Kamu kan nyuruh aku janji untuk gak ganggu dan ngambil jiwa orang lagi. Jadi aku nganggur Mas, dan bos aku pasti nyariin aku. Kenapa harus ikut aku? Kan kamu bisa nunggu di tempatmu." "Aku gak percaya sama kamu Mas. Kamu pasti gak bakalan bayar janjimu itu. Aku tahu kok semua laki-laki itu buaya, manis di mulut, pahit di hati. Aku tahu kamu bilang gitu biar aku melepas kamu kan?" Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Asnawi shock mendengar omongan Hayati. Kunti itu rupanya sudah tahu akal busuknya untuk kabur. Ia sama sekali tak serius ketika bilang akan mencari mayat Hayati dan menguburkannya dengan layak. Semua itu hanyalah omong kosong. Asnawi pun tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengakui semuanya. Mau tak mau, ia harus menepati janji itu kepada Hayati. "Janji tetap janji Mas. Kalau kamu ingkar, kamu tahu kan bakalan gimana? Aku akan mati. Iya Mas Nawi, aku akan mengambil jiwamu. Hihihihi." Asnawi hanya bisa pasrah sambil menelan ludah saat menghadapi kenyataan ini. Hayati begitu mengerikan dan sangat cerdas. "Aku akan ikut tinggal sama kamu Mas. Aku akan mengantuimu terus." "Jangan atuh Hayati, jangan hantui aku." Asnawi memelas. "Kita lihat aja nanti Mas." Akhirnya Asnawi menerima kehadiran Hayati dalam hidupnya. Mungkin ini adalah bagian dari jalan hidupnya. Ia kembali melihat kuntilanak itu dengan tatapan kosong, seakan kehidupannya mengalami tragedi. "Apa kuntilanak ini benar-benar akan bikin gue mati?" gumam Asnawi dalam hati. "Kamu serius mau ikut sama aku Hayati?" "Iya Mas Nawi, aku akan hidup sama kamu." "Tapi penampilanmu kayak gitu Hayati, orang-orang pasti bakalan takut. Apalagi kamu sekarang jadi terlihat." "Aku juga nggak ngerti kenapa aku bisa jadi terlihat kayak gini. Mungkin gara-gara aku cium bibir kamu Mas." "Apa? Kamu nyium aku?" "Iya Mas, pas kamu pingsan. Habisnya kamu ganteng banget." Anjir, Asnawi langsung merasa jijik dan ingin muntah ketika tahu hal itu. Hayati tertawa melihat tingkah Asnawi yang mual sambil menggosok bibirnya pakai tangan. "Kamu kok jijik sama aku Mas? Kamu setan anjir. Aku sekarang udah ciuman sama setan." "Nggak apa-apa toh Mas, aku kan setan cantik. Cantik dari Hong Kong. Aku bisa kok berubah jadi wanita cantik Mas."
Kamu beneran bisa? Iyalah mas, penampilanku ini adalah penampilan saat kerja. Kalau aslinya mah ya nggak gini. Kerjaanku kan bikin orang takut sampai bikin mereka kecelakaan. Boleh dong kamu berubah sekarang? Oke Masnawi. Hayati bergoyang-goyang di depan Asnawi. Ia mengibaskan rambut panjangnya ke segala arah. Tiba-tiba sebuah sinar muncul dari dalam tubuh Hayati. Sinar itu sangat menyilaukan mata Asnawi hingga dia menutup matanya sambil terjatuh. Asnawi perlahan membuka matanya. Ia kembali shock melihat Hayati yang berubah wujud menjadi wanita cantik. Tubuhnya pun sangat indah dengan payudara yang berukuran besar. Baju kunti yang kumal dan berdarah kini berubah menjadi sebuah gaun indah berwarna putih. Gimana Mas Nawi? Aku cantik nggak? Subhanallah, kamu cantik banget Hayati. Kamu benar-benar beda. Iya dong. Lah ini wujud asliku pas masih hidup mas. Kalau tadi itu wujud aku kalau lagi kerja. Anjir, kenapa nggak dari semalam sih kamu berubah kayak gini? Bentak Asnawi. Kamunya nggak minta mas. Ketika tertawa, mata kanan Hayati kembali keluar dari rongganya dan kemudian menggantung di pipinya. Sontak Asnawi berteriak melihat hak itu. Allah, mataku keluar lagi mas. Gara-gara kamu sih pakai lempar-lempar batu ke arahku. Jadi kena deh. Hayati memasukkan kembali bola matanya ke dalam rongga mata. Setelah itu Asnawi mengambil kacamata dari saku ke mejanya. Dia memasangkan kacamata itu kepada Hayati. Ini kacamata biasa, bukan minus. Aku pakein ke kamu biar matamu nggak loncat lagi keluar. Hayati terpukau sama perlakuan Asnawi terhadap dirinya. Matanya pun berbinar menatap wajah pemuda tampan itu memakaikan kacamata. Nah kan lebih cakep. Apa mas? Mia Khalifa. Siapa dia mas? Pacarmu? Bukan. Bukan. Lupakan itu. Dia bukan siapa-siapa. Perasaan Asnawi kepada Hayati langsung berubah drastis ketika melihat Hayati berubah wujud. Rasa takut dan jijik pun mendadak hilang. Kini berubah menjadi rasa suka. Akan tetapi ketika Hayati balik badan, lubang besar di punggungnya masih nampak sehingga membuat Asnawi muntah. Kenapa punggungmu masih bolong Hayati? Ini mah luka beneran mas, bukan properti kerja aku. Aduh gimana kalau banyak orang lihat, kamu kan jadi nampak sekarang. Akhirnya Asnawi menyuruh Hayati untuk menggendong tas ranselnya agar bisa menutupi lubang di punggung. Sekarang kita mau pulang. Kamu pulang kemana mas? Ya ke kosan aku lah di Bandung. Walah mas, ini orang Bandung toh. Pantesan Sunda banget. Aku juga tahu asal kamu dari mana Hayati. Aksen medokku sangat kental. Aku anak Jakarta mas. Kok bisa medok ngomong kamu? Orang tuaku orang Jawa mas. Jadi ya logat bicaraku masih medok. Asnawi akhirnya mengajak Hayati untuk ikut pulang ke kosannya. Kini orang-orang di jalanan sudah tak takut lagi ketika melihat Hayati. Malah beberapa ada yang berani menggodanya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk cerita kali ini. Kita sambung part berikutnya. Sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya hanya di channel Mata Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.